Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Aulia Islami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pahala yang terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah Allah firmankan dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita meninggal dunia, kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut dan kita tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terdapat 3 pahala yang terus mengalir jika kita telah meninggal dunia. Di antaranya yaitu yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak yang solih-solihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Untuk pahala yang pertama yaitu amal jariyah, kita bisa menunjukkannya dengan bersedekah, baik bersedekah melalui berupa uang, barang maupun tenaga. Kita bisa bersedekah uang dengan cara menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki dan kita berikan ke orang yang kurang mampu seperti fakir miskin maupun anak yatim. Kita juga bisa berinfak subuh di musola atau masjid. Dan untuk yang bersedekah melalui barang, kita bisa menyedekahkan barang-barang kita yang kita rasa masih berguna, masih bermanfaat, dan masih layak pakai. Seperti kita bisa menyalurkan mukenah atau Al-Quran ke musola atau masjid. Kita juga bisa memilah pakaian kita yang layak pakai, kita berikan ke orang yang terkena bencana alam. Selain itu, yang ketiga, sedekah melalui tenaga. Kita bisa menunjukkannya dengan ikut serta membangun masjid atau musola, dan kita juga bisa membantu tetangga kita yang sedang membangun rumah, ataupun kita juga dapat menunjukkannya dengan kita membantu kerja bakti di lingkungan kampung kita. Untuk pahala yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini kita bisa menunjukkannya dengan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang kita rasa kita kuasai, yang kita rasa kita bisa, dan kita ajarkan ke orang-orang yang membutuhkan seperti adik kita atau tetangga kita. Kita bisa mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti matematika, IPA, dan lain sebagainya untuk kita ajarkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kita juga bisa mengajarkan mengaji ke TPA maupun TPQ. Sehingga jika orang yang kita ajarkan itu menjalani ajaran yang kita sudah ajarkan, kita juga bakal mendapatkan pahala tersebut. Untuk yang ketiga pahala yaitu anak yang solih-solihah yang
yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita sebagai anak harus berusaha menjadi anak yang solih-solihah agar kita bisa selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sebagian dari kita pasti sudah mengetahui doa tersebut, yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Doa tersebut kita bisa lantunkan terus-menerus setelah sholat fardu, sehingga pahala yang lantunan yang kita, doa-doa yang kita ucapkan tersebut dapat memberikan pahala jariah bagi orang tua kita. Dan jika kita menjadi orang tua, kita harus mendidik anak kita untuk menjadi anak yang solih dan solihah, sehingga anak kita itu bisa selalu mendoakan kita walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan ini yaitu, walaupun kita telah meninggal, kita masih bisa mendapatkan pahala, yaitu dari 3 pahala tersebut. Di antaranya yang pertama itu tadi amal jariah yang kita bisa melakukannya dengan sedekah, baik sedekah melalui uang, melalui barang maupun melalui tenaga. Untuk yang kedua yaitu pahala ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu pengetahuan yang kita ajarkan ke orang-orang yang membutuhkan, sehingga pahala tersebut juga dapat diberikan kepada kita jika orang tersebut melakukannya. Dan yang ketiga yaitu anak yang solih solihah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu senantiasa mendoakan orang tua kita, dan kita didik anak-anak kita untuk menjadi anak yang solih solihah. Dan kita sendiri pun juga harus menjadi anak yang solih solihah, sehingga kita bisa selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggal. Dari sini semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi yang menonton, dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.